sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you about victory. Halo, saya Pendeta Dave dan saya mau bicara tentang kemenangan. We all like to have victory in our lives. Kita semua pasti senang untuk mengalami kemenangan dalam hidup kita. And it's sometimes hard to have that victory when things are not good around us. Terkadang sulit untuk mengalami kemenangan ketika segala hal berjalan kurang baik dalam hidup kita. And today, I want to talk about a subject that's not easy to talk about. Dan hari ini saya mau kita bicara tentang satu topik yang sebenarnya tidak mudah untuk dibahas. Can we have victory even in death? Bahwa kita bisa mengalami kemenangan bahkan dalam maut sekalipun. I like to be an overcomer. I like victory in my life. Saya senang menjadi seorang yang menang karena saya senang mengalami kemenangan dalam hidup saya. I like to always be the one that wins when we have a game or something. Saya mau selalu menjadi orang yang menang kalau misalnya ada sebuah pertandingan. But we don't like to talk about death. Tapi kita tidak senang kalau kita bicara tentang maut atau kematian. And you know why? It's because we have a fear of death. Tahukah saudara kenapa? Karena memang kita memiliki rasa takut terhadap kematian. It is true that death is the end of life on this earth. Memang benar bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan di muka bumi ini. And we've all faced death in this world. Dan kita semua mengalami kematian di dunia ini. You have probably had friends, maybe even family that has died. Mungkin saudara punya teman atau keluarga yang sudah mati. You know why we are afraid of death? Tahukah saudara kenapa kita takut terhadap kematian? Because we cannot control it. Sebab kita tidak bisa mengendalikannya. We cannot stop death. And it is in charge of us. Kita tidak bisa menghentikan kematian karena sepertinya itu menguasai hidup kita. And we cannot change death. Dan kita tidak bisa mengubah kematian. So when death comes, it has power over us and we cannot stop it. Jadi ketika kematian itu datang, dia punya seperti kuasa atas kita dan kita tidak bisa menghentikannya. But Jesus understood this problem. Tapi Yesus mengerti persoalan ini. And he has shown us how we can have victory even at death. Dan ia telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, bahkan dalam kematian sekalipun. So let's take a look at what death is and what victory is. Mari kita pelajari sama-sama apa itu kematian dan apa itu kemenangan. I'd like us to read in 1 Corinthians 15, verses 50 to 58. Ingin kita baca sama-sama dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 50 sampai ke 58. Firman Tuhan, para saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Apa yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, these are wonderful words that are written to us. Ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang sangat indah yang telah ditulis buat kita. But we see in here that our natural life cannot inherit the kingdom of God. Di sini kita belajar bahwa kehidupan jasmani kita tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. So something has to change. Jadi ada sesuatu yang harus diubah. So when we see death, we think of something that is finished, that life has stopped. Ketika kita memandang kematian, kita berpikir bahwa inilah akhir daripada kehidupan. And that is true as far as this world. Memang itu benar kalau kita bicara tentang hal dunia ini. But death is really simply a separation. Tetapi sesungguhnya kematian bicara tentang pemisahan. It's where we separate from this world and enter into the kingdom of God. Ini adalah ketika kita terpisah dari dunia ini dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. The Bible says when Jesus returns or at our death, we are going to be changed. Alkitab berkata ketika Yesus datang kembali dan kita mati, kita akan diubahkan, saudara. We die to this world, but we enter into eternity. Kita mati terhadap dunia ini, tapi kita masuk ke dalam kekekalan. After we die to this world, we do not have death anymore. Ketika kita mati terhadap dunia ini, maka kita tidak lagi mengalami kematian. And death cannot do a thing to us once we are through that. Dan kematian tidak bisa melakukan apapun bagi kita ketika kita telah melaluinya. If I was dead, you could call me bad names and I would not get angry. Ketika saya mati, Anda mungkin berkata-kata hal yang buruk terhadap saya tidak akan bisa marah. You could even hit me, but I will not feel it. Saudara mungkin juga bisa pukul saya, tapi saya tidak bisa merasakannya. Why? I am dead to what is going on in this world. Mengapa? Karena saya sudah mati terhadap apa yang terjadi di dunia ini. And so when we enter eternity, we change to another world. Dan ketika kita masuk ke dalam kekekalan, kita berubah masuk ke alam yang lain. But while we are on this earth, we all have to face death. Tetapi ketika kita ada di dalam dunia ini, kita semua harus mengalami kematian. Now, the question comes is, where does death get its power? Pertanyaan muncul, dari mana asal kematian itu? The power of death is sin. Kuasa dosa, kuasa kematian adalah dosa. And the law is when we break the law, it is sin. Dan ketika kita melanggar hukum, maka kita menjadi berdosa. So if we live in sin, then death can be more stronger than we are. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, maka kematian itu akan semakin kuat kuasanya atas hidup kita. And you and I can't change that. Dan saudara dan saya tidak bisa mengubahkan itu. But Jesus changed that. Tetapi Yesus mengubahkan itu. Through Jesus, the power of death can be broken. Melalui Yesus, kuasa kematian dapat dipatahkan. It says, "Oh death, where is your sting? Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Oh death, where is your victory?" Hai maut, di manakah kemenanganmu? Jesus broke that power of death. Yesus mematahkan kuasa kematian itu. And so the scripture says, let's keep working for the Lord because it's not useless. There is a victory.
Nah, kita berkata, mari kita terus bekerja bagi Tuhan, karena itu bukan tidak berguna, tapi ada kemenangan di sana. Why? Because we are not under the law or sin, we can walk with Jesus. Kenapa? Sebab kita tidak lagi di bawah hukum Taurat atau dosa, sehingga kita bisa berjalan bebas bersama Yesus. Let's read Colossians chapter 2, verses 13 and through 15. Mari kita baca sama-sama Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Oh, we are, without Christ, we are dead in our sin. Cara tanpa Kristus kita mati di dalam dosa kita. That means that we cannot contact God. We are dead to God. Artinya kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah sebab kita telah mati di hadapan Allah. But Jesus took death for us. Tetapi Yesus memikul kematian, mengambil kematian itu bagi kita. And he has given us of his life. Dan dia memberikan kepada kita kehidupannya. And he took the power of death and nailed it to the cross. Dan dia mengambil kuasa maut itu dan memakukannya di atas kayu salib. And it says he has had the victory over all the evil power. Dan dia katakan dia memiliki kemenangan atas semua kuasa-kuasa jahat. That is why the cross is so important to us as Christians. Itulah mengapa salib itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Because if we will realize what Jesus did for us, we can be free from the fear of death. So, ketika kita menyadari apa yang dilakukan Yesus bagi kita, kita bisa bebas dari rasa takut terhadap kematian. See, the fear that we have is because we do not have all the love of God. Saudara tahu rasa takut yang kita miliki karena kita tidak memiliki kasih Tuhan. The power of love gives us the victory over death. Kuasa kasih itulah yang memberikan kepada kita kemenangan atas kematian. 1 John 4:18 says, perfect love casts out all fear. God is love. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. That is the kind of love Jesus has for us. Itulah jenis kasih yang dimiliki Yesus buat kita. It is a love that gives to others. Itu adalah kasih yang memberi bagi orang lain. It is a love that has no fear in it. Itu adalah kasih yang tidak memiliki rasa takut di dalamnya. And God has made a way for us to go from this body into his kingdom of love. Dan Allah telah membuat jalan buat kita untuk kita dari tubuh yang fana ini masuk ke dalam tubuh kemuliaan yang disediakannya di dalam kerajaannya. When we die or Jesus comes, we are going to be changed. Waktu kita mati dan Yesus datang, kita akan diubahkan. And we are changed into that eternal glory of God. Dan kita diubahkan di dalam kemuliaan yang kekal dari Allah. And God says, I know you need proof of this love, so I will give it to you. Dan Allah berkata, aku tahu kamu perlu bukti dari kasih itu, jadi aku berikan bukti itu kepadamu. In Romans 5:8, it's while we were still sinners, Jesus died for us. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. That is such a wonderful thing that Jesus did for us. Itu adalah sebuah hal yang indah sekali yang telah dilakukan Yesus buat kita. While I was the enemy of Jesus, he died for me.
Waktu saya masih menjadi musuh Yesus, dia telah mati buat saya. He loved me so much that he gave his life so that I can live forever. Dia begitu mengasihi saya sehingga dia berikan kehidupannya supaya saya bisa mengasihi dia untuk selama-lamanya. I think you and I both have to admit we have all sinned. Saya pikir saudara dan saya kita harus menyadari bahwa kita semua telah berdosa. I know that I have had sin in my life, Saya tahu saya punya dosa dalam hidup saya, and I know you have sin in your life. dan saya tahu saudara juga punya dosa dalam hidup saudara. But Jesus died to take away our sin. Tapi Yesus telah mati untuk menyingkirkan dosa-dosa kita. And he did that because of his love for you and I. Dan dia telah melakukannya oleh karena kasihnya terhadap saudara dan saya. And if we can have that love, we lose the fear of death. Dan jika kita bisa memiliki kasih itu, kita bisa kehilangan rasa takut terhadap kematian. In John 3:16, we read that God so loved this world that he gave Jesus to die for us. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah mengaruniakan Yesus untuk mati bagi kita. That is why we do not have to fear death. Itulah mengapa kita tidak perlu takut terhadap kematian. A couple of years ago, I faced death. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami kematian. I fell on the floor and I think I was dying. Saya jatuh ke tanah, ke lantai ya, dan saya pikir saya mati. And I said, "Lord, I am ready to come to see you." Dan saya katakan, Tuhan, saya sudah siap untuk berjumpa dengan Engkau. I had no fear as I faced that death. Saya tidak punya rasa takut waktu saya menghadapi kematian itu. Do you know why I had no fear? Tahukah saudara mengapa saya tidak punya rasa takut? Because at that moment I felt the love of God come over me in a strong way. Sebab pada saat itu saya merasakan kasih Tuhan turun atas saya dengan cara yang begitu kuat. I knew that Jesus had died for my sins. Saya tahu Yesus telah mati bagi dosa-dosa saya. I knew he was my Savior and Lord. Saya tahu dia adalah juru selamat dan Tuhan saya. I had called upon his name and received him in my heart. Saya berseru terhadap namanya dan meminta dia masuk dalam hati saya. I was ready for heaven. Saya sudah siap untuk sorga. That death would separate me from this earth and take me into the heavens. Melalui kematian yang akan memisahkan saya dari dunia ini dan membawa saya masuk ke sorga. And because of the love of God, I had no fear. Dan oleh karena kasih Allah, saya tidak punya rasa takut. Can you say that today? Bisakah saudara juga mengatakan hal yang sama hari ini? In the next few minutes, if you died, would you be afraid? Dalam beberapa menit ke depan, kalau saudara mati, apakah saudara merasa takut? Or would you rejoice that you would see Jesus? Atau apakah saudara akan bersuka cita karena disitulah saudara akan berjumpa dengan Yesus? You can have that joy if you accept Jesus into your life. Saudara bisa mengalami sukacita itu kalau saudara menerima Yesus dalam hidupmu. Jesus went to the cross and died so that we can live. Yesus harus naik atas kayu salib untuk mati supaya kita hidup. And he could do that because he was full of God's love. Dan dia bisa melakukan itu karena dia penuh dengan kasih Allah. He had no fear of death. He had victory over death. Dia tidak punya rasa takut terhadap kematian. Dia punya kemenangan atas kematian. We have to understand what death does to us. Kita harus memahami apa yang dilakukan kematian bagi kita. Have you ever eaten some peas? Apakah saudara pernah makan ya, Corn, peas? ya, kacang polong atau jagung ya? Jagun. Yeah, that we eat that. That is a seed. Itu kita makan itu walaupun itu seperti biji-bijian ya atau benih. But if you put that in the ground, it starts to actually rot. Tapi kalau misalnya kita taruh
biji-bijian ini ke tanah, maka itu mulai rusak. And it has to actually come to a point of death. Dan ya sampai biji-bijian itu benar-benar mati. But when it does that, it starts to grow into a whole new plant. Tapi justru waktu dia sudah mati, maka dari situlah dia mulai bertumbuh menjadi tanaman yang baru. And we don't have just one piece of corn, we have many pieces. Dan akhirnya kita mendapatkan bukan hanya satu buah jagung, tapi banyak jagung. So the seed goes into the ground and dies to bring forth life. Jadi biji atau benih itu masuk ke dalam tanah dan mati, tetapi justru itu membawa tanaman atau kehidupan yang baru. So that death is not a problem, it is a victory. Jadi kematian sebenarnya bukanlah persoalan, tapi itu adalah kemenangan. So how do we face death today? Bagaimana hari ini kalau kita menghadapi kematian? Do we face it in fear or do we face it with God's love? Apakah kita hadapi dengan rasa takut atau kita hadapi dengan kasih Allah? See, fear brings us back under the law and into sin. Saudara, rasa takut membawa kita kembali kepada hukum Taurat, tapi kasih Allah akan menjauhkan kita dari dosa. But God's love brings us to accept even death so that we can have victory. Kasih Allah akan membawa kita untuk tidak takut terhadap kematian, bahkan kita bisa mengalami kemenangan. Remember, Jesus rose from the dead and he is alive. Saudara ingat, Yesus sendiri telah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup kembali. So he can overcome the power of death. Artinya dia bisa menaklukkan kuasa maut, kuasa kematian. And as we read in 1 Corinthians 15, we can also overcome death. Seperti yang tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 15, kita juga bisa menaklukkan kematian. We have the power to have victory even over death. Kita punya kuasa untuk mengalami kemenangan bahkan atas maut sekalipun. But we've got to be filled with God's love. Tapi kita harus dipenuhi dengan kasih Allah. We have to understand that the cross has won the victory for us. Kita harus memahami bahwa salib telah memberikan kepada kita kemenangan itu. Then we can accept the even death around us and rejoice in God. Jadi kita bisa menerima bahkan sekalipun ada kematian di sekeliling kita, kita tetap bersuka cita di dalam Allah. We do sorrow when death comes, Ya, memang kita berduka kalau kematian datang. but we have a hope of eternal life. Tetapi kita punya pengharapan terhadap kehidupan yang kekal. We hurt when death happens around Kita us. mungkin merasa berduka atau terluka ketika kematian itu datang. But we have the resurrection to look forward to. Tapi ada kebangkitan yang bisa kita harapkan. So actually there is two types of death. Sebenarnya ada dua jenis kematian. There is the death of our natural body, Ada kematian tubuh jasmani kita, and there's also death when we consider ourselves dead to sin and alive to Christ. juga kematian ketika kita berpikir bahwa kita ini telah mati di dalam mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. God wants us to be dead to the terrible things around us, Dan mau kita mati terhadap hal-hal yang buruk yang ada di sekeliling kita, so that we can walk in joy and victory every day. supaya kita bisa berjalan dalam kemenangan, dalam sukacita setiap hari. That's not easy. Tidak mudah, saudara. I was at a funeral once and I saw a mother crying over her daughter who had died. Satu ketika saya ada dalam acara duka dan saya melihat seorang ibu menangisi anaknya yang mati. The little girl had died and was being put into the grave. Anak perempuannya telah mati dan akhirnya dikuburkan. And the mother was crying. Dan mamanya menangis. But then she had a smile come to her face. Tetapi muncul senyuman di wajahnya. She raised her hands Dia mengangkat tangannya
And even though she was crying because of death, she started praising Jesus. Dan sekalipun dia menangis karena kematian, dia mulai memuji Yesus. She was saying, "My daughter is not dead. Dia berkata bahwa putriku tidak mati. She is alive with Jesus." Dia hidup bersama Yesus. Oh, she's dead to this world, Ya, memang dia mati bagi dunia ini, but she's alive in heaven. tapi dia hidup di sorga. That is the kind of joy God wants us to have. Itulah jenis sukacita yang diinginkan Tuhan untuk kita alami. The Bible says that the power of the Spirit of God will quicken even these natural bodies. Alkitab berkata bahwa kuasa Roh Allah akan membangkitkan tubuh yang fana ini. And we can read in 1 Thessalonians 4 that we will rise again. Dalam 1 Tesalonika 4 kita baca bahwa dikatakan kita akan dibangkitkan kembali. And the scripture says, comfort each other with these words. Bahkan Alkitab berkata, nasihatlah, hiburlah satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. So even though we are talking about death, I want to bring comfort to you. Bahkan sekalipun kita bicara tentang kematian, yang saya ingin bawa adalah penghiburan bagi saudara. We will rise again with Jesus. Kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Death is only separating ourselves from sin in this world. Kematian itu hanya memisahkan kita dengan dosa-dosa di dunia ini. And while we are alive in this world, we can have victory over that death. Dan ketika kita hidup di dunia saat ini, kita bisa mengalami kemenangan atas kematian. We can have the joy of the Lord and overcome the sting of death. Kita bisa mengalami sukacita Tuhan dan kita bisa mengalahkan racun atau jerat atau kuasa maut. I think you have all taken the communion table. Saya rasa kita semua pernah untuk mengikuti perjamuan kudus. You know, that is a ceremony that proclaims the death of Jesus. Itu adalah sebuah perayaan untuk menyatakan kematian Yesus. The scripture says, do this to show his death until he comes again. Alkitab mencatat kita melakukan perjamuan kudus untuk menunjukkan kematiannya kepada dunia. In other words, he's not dead. Dengan kata lain bahwa dia tidak mati sebenarnya. He is alive in heaven. Dia hidup di sorga. And he can be alive in our hearts. Dan dia bisa hidup dalam hati kita. And that life can give us victory over death. Dan hidupnya itulah yang memberikan kepada kita kemenangan atas maut, atas kematian. The Bible tells us that the last enemy to be conquered is death. Alkitab berkata musuh yang terakhir untuk ditaklukkan adalah kematian. Death will be put under the feet of Jesus. Kematian akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. That means that it cannot conquer me. Artinya itu tidak bisa mengalahkan saya. You and I have power over death. We have the victory. Saudara dan saya punya kuasa atas kematian. Kita memiliki kemenangan. So I challenge you, don't let death have any power over you. Jadi sebenarnya jangan biarkan kematian punya kuasa atas hidupmu. Remember, the power of death is sin. Saudara ingat bahwa kuasa maut itulah dosa. So ask Jesus to forgive you of all of your sins. Jadi minta Yesus untuk mengampuni segala dosa-dosamu. And be alive to Jesus and dead to the things of this world. Dan hiduplah bagi Yesus dan mati bagi perkara-perkara dunia ini. Remember, the cross of Jesus is where we have the victory. Saudara ingat, salib Yesus itu berarti kita memiliki kemenangan. And we can throw away all fear because God is love. Dan kita bisa membuang segala rasa takut sebab Allah adalah kasih. And perfect love casts out all fear. Dan kasih yang sempurna menyingkirkan segala ketakutan.
So the Lord bless you today as you have victory as you walk with Jesus. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara hari ini saat saudara terus mengalami kemenangan dalam perjalananmu bersama dengan Yesus. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father